Halo semuanya, assalamualaikum. Alhamdulillah bisa share lagi kegiatan aku. Di video kali ini waktunya pagi hari dan ini tuh rencananya aku mau masak. Sebelumnya ini aku bukain dulu ya tirainya. Sebenarnya ini tuh juga udah siang ya, udah sekitar jam 7, tapi aku belum buka-buka gitu. Belum buka tirai, belum buka pintu. Karena ini tuh juga aku baru pulang dari warung ya untuk beli sayuran untuk masak hari ini. Nah pagi ini aku mau masak sayur sop. Nah ini sebelumnya aku mau rebus dulu ya si kepala, terus ceker-ceker gitu ya, sayap-sayap. Tadinya tuh mau beli ayam utuh gitu, tapi ternyata udah habis ya, akunya udah kesiangan, jadi ya udahlah beli yang sayap-sayapnya aja. Dan ini sembari nunggu si ceker-cekernya sama sayap-sayapnya tadi mateng. Ini aku juga belahin tempe-tempe ya. Tadi aku juga beli tempe 3 papan. Kalau di tempat aku tempe kayak gini 3 papan tuh 5.000 aja. Kalau di tempat teman-teman berapa nih? Oh ya, dan pagi ini teman-teman semua pada masak apa nih? Aku hari ini rencananya mau masak tempe goreng ini, terus masak sop ayam sama nanti aku bakalan bikin sambal juga. Untuk tempenya aku mau goreng biasa aja ya, kayak nanti tinggal diulekin bawang aja sama garam. Biasanya sih kalau tempe gini enaknya tuh ditepungin ya, tapi kali ini aku lagi moodnya digoreng biasa aja. Nah ya beginilah ya cara aku untuk ngebubuhin tempenya. Jadi si bawangnya sama garamnya diulek dulu. Sebenarnya sih cara praktis bisa aja ya pakai masako gitu, langsung dikasih air gitu ya. Tapi aku lebih sukanya kayak gini ya, dikasih garam aja sama bawang. Soalnya kalau pakai masako gitu ya, menurut aku tuh rasa asinnya tuh kurang gitu ya. Ada juga sih ya di warung-warung tuh yang racik untuk tempe, itu juga ada lebih praktis. Tapi karena tadi aku nggak beli, jadi aku pakai cara aku aja kayak gini. Tempe ini tuh bener-bener makanan favorit ya, jadi setiap hari gitu ya makanin tempe. Rasanya kalau sehari nggak makan tempe tuh gimana gitu ya. Ada yang sama kayak aku nggak sih, suka banget gitu sama tempe. Nah tadi ya ngurusin tempenya udah selesai, tinggal digoreng aja tempenya. Dan ini si kepala, sayap, cekernya ini juga udah pada mateng ya, tinggal diangkat aja. Kalau aku tiap masak sop, mau itu pakai daging ayamnya, mau pakai ceker-cekeran gitu ya, itu selalu aku rebus dulu ya, jadi nggak langsung dimasukin di kuah sopnya. Oh ya teman-teman semua yang nonton video aku pagi-pagi, gimana nih? Pagi ini udah pada sarapan belum? Yang belum sarapan pagi, yuk buruan ya sarapan pagi. Karena sarapan pagi itu banyak manfaatnya ya. Pastinya kita bakal punya energi lebih, otak kita juga jadi lebih segar, terus konsentrasi kita juga jadi lebih terjaga. Dan yang pastinya juga menyehatkan tubuh ya, menghindari kita dari penyakit mah. Kalau aku sih sebelum melakukan aktivitas ini, tadi aku udah sempat beli sarapan ya. Jadi untuk sarapannya tuh aku beli aja. Karena memang aku tuh juga nggak bisa banget ya kalau pagi-pagi beraktivitas tuh dalam keadaan lapar gitu kan. Rasanya tuh kalau pagi-pagi udah kelaparan aja tuh nggak semangat ya mau ngapa-ngapain. Ujung-ujungnya jadi malahan males-malesan. Nah ini minyaknya udah panas, jadi lanjut aja. Ini aku goreng tempe-tempenya. Oh ya buat teman-teman semua, aku ngucapin terima kasih banyak ya. Sampai hari ini aku masih selalu disupport di channel ini. Terima kasih yang udah kasih like dan udah selalu berkomentar positif di setiap video aku ucapin terima kasih banyak. Nah ini
ini alhamdulillah ya, untuk gorengan pertama tempenya udah matang aja. Sebenarnya tadi tuh mau dipotong semua ya tempenya 3 papan, cuman kok aku ngeliat kayaknya kebanyakan gitu ya, takutnya nanti malah nggak habis. Jadi ini aku masaknya 2 papan tempe aja. Dan ternyata pas udah malam harinya masak tempe 2 papan aja itu ternyata kurang ya. Pas malamnya tuh aku udah nggak kebagian tuh tempenya. Emang bener-bener ya kalau masak tempe goreng gini tuh nggak bisa nih yang sedikit-sedikit, karena emang pada doyan, jadi harusnya tuh emang yang banyak-banyak gitu ya. Dan untuk tempenya ini alhamdulillah ya udah matang semua. Lanjut lagi aja, sekarang tinggal masak sopnya. Nah ini pannya udah aku cuci, minyaknya juga tadi udah aku pindahin. Nah ini aku kasih sedikit minyak, kalau untuk masak sop aku minyaknya dikit aja ya. Dan nanti di akhir aku nggak bakalan kasih bawang goreng, makanya ini aku duluan ya si bawangnya aku goreng. Nah selain itu aku tambahin juga ya ini ulekan merica dengan bawang putih. Ya beginilah cara aku masak sop. Aku nggak tahu ya ini cara aku bener apa enggak. Pokoknya ya beginilah cara aku setiap kali masak sop. Tapi kayaknya semenjak aku udah jadi emak-emak gini ya, kalau masalah cara masak itu terserah ya, mau sesuai dengan tutorial atau enggak. Menurut aku yang penting masak tuh kerasa garam aja ya, kerasa gurih gitu dan kerasa manis. Pokoknya kalau bagi aku cara masak tuh udah lah ya, itu nomor kesekian. Yang penting tuh rasanya sesuai atau enggak gitu ya dengan selera keluarga kita. Dan ini setelah tumisan bumbunya udah matang, ini langsung aja aku kasih air. Terus aku juga masukin ya tadi ceker-cekernya. Aku masukin juga wortelnya ya biar paling duluan gitu ya, biar cepat matangnya. Nah ini aku tutup dulu ya, aku tunggu dulu sampai mendidih, sampai si wortelnya juga matang. Dan sembari nunggu rebusannya tadi mendidih, ini aku sambil-sambil juga ya buat cuci-cuciin barang-barangnya gitu ya, sambil beberes sedikit nih. Sebenarnya tuh kalau masaknya belum selesai udah sibuk cuci-cuci piring kayak gini, ini tuh sebenarnya aku ngerasanya tuh kayak capeknya double-double ya. Tapi kalau nggak disambiin kayak gini, nggak dicuci-cuci langsung, nanti kalau pas kita udah selesai masak itu bakalan numpuk banget. Kadang kalau udah numpuk banget tuh rasanya malahan jadi males dan jadi nggak mood ya. Jadi ya udah disambi-sambiin aja. Sebenarnya sih kalau ngikutin perasaan tuh apa-apa di dapur tuh sebenarnya serba males ya. Tapi ya kalau kita males-malesan terus siapa dong yang ngerjain, apalah daya kita kan nggak punya ART gitu kan. Jadi ya pokoknya ngapa-ngapain harus rajin, harus semangat. Memang semuanya tuh harus serba dipaksa ya, bahkan perasaan rajin pun harus dipaksa untuk rajin. Karena kalau kita nggak maksain, kalau kita ngikutin terus rasa males ya kita nggak akan berubah gitu aja terus. Awalnya aku pun gitu ya, apa-apa di dapur tuh serba males. Apalagi untuk konten ini sebenarnya tuh males banget karena capeknya tuh double-double ya. Belum kita harus take video, terus editnya, belum lagi kita juga sambil kerja kayak gini ya, sambil ngerjain pekerjaan rumah. Tapi ya itu kalau kita terus ngikutin rasa males, kita nggak akan ada perubahan ya, gitu-gitu aja hari-harinya. Kemarin-kemarin aku sebelum ngonten kalau habis masak gini ya udah rebahan aja, tiduran, bahkan tidur sampai siang. Tapi semenjak punya aktivitas kayak gini, jadi kalau habis selesai masak gitu ya, selesai beberes rumah, aku pasti nyempetin waktu buat ngonten, terus buat main sama anak. Tapi menambah aktivitas dan memulai hal baru itu juga bukan berarti nantinya hasilnya kita bakalan jadi orang kaya gitu ya, jadi banyak uang, nggak gitu juga ya. Menambah aktivitas kita di rumah itu supaya kita tuh nggak jenuh aja gitu loh, biar nggak stres ya dengan hari-hari kita yang cuman di rumah aja, yang isinya cuman beres-beres rumah aja gitu kan. Kalau ditambah-tambah dengan aktivitas kayak gini, seenggaknya kan ya kalau pegang HP tuh ada gitu yang kita tuju, ada yang kita lihat, ada yang kita cari. Dan sebagai ibu rumah tangga juga nambah aktivitas, nggak harus ngonten aja ya, banyak banget gitu ya aktivitas lain, mungkin kayak jualan online gitu kan, ataupun jualan makanan gitu ya, terus delivery. Tapi sayangnya aku tuh kayak nggak ada skill gitu ya kalau persoalan masak-masak, jadi aku bener-bener nggak bisa tuh kalau untuk jualan online yang kayak jualan makanan. Rasanya untuk sekarang tuh aku bisa masak aja, ini tuh udah syukur banget ya bisa masak, karena memang sebelum tinggal
tinggal di sini tuh aku bener-bener yang nggak bisa masak ya, bener-bener pokoknya nggak ada skill banget tuh ya, pokoknya perkara masak. Pokoknya buat semua para ibu rumah tangga yang sama kayak aku, semangat selalu ya, banyak-banyak sabar dan bersyukur. Apapun yang kita hadapi sekarang, apapun yang kita lalui sekarang, mungkin itulah takdir kita, mungkin memang itulah yang terbaik untuk kehidupan kita. Semenjak jadi ibu rumah tangga, aku tuh ngerasa kayak aku tuh siapa sih, aku tuh apa sih gitu ya. Kayak aku tuh ngerasa gak berharga banget. Apalagi kadang aku tuh ngerasa orang-orang di sekitar aku tuh kayak pada gak suka gitu sama aku. Makanya alhamdulillah dari aku buat konten ini, dari sinilah ya aku ngerasa tuh sekarang aku punya temen. Ya walaupun hanya sekedar berteman lewat sosial media gitu ya, gak pernah ketemu. Makanya aku kalau suka lagi ngunjungin ke channel-channel lain, berasa aku tuh kayak lagi main ke rumahnya ya. Dan alhamdulillahnya semenjak kenal di YouTube ini, kemana-mana juga jadi kayak kenal gitu ya. Kemarin aja pas aku lagi live TikTok, pas lagi live-nya tuh sepi, alhamdulillah ya ada Mami Banaca yang nemenin aku. Terus juga sama mamanya Dava alias Yunita Farisa. Terus juga sama Bunda Mirsa alias Rumah Maryam Kurma. Alhamdulillah ya punya temen online gitu walaupun gak pernah ketemu. Itu menurut aku suatu rezeki ya untuk aku. Makanya kadang aku ngerasa aku suka semangat lagi gitu ya, nggak ngerasa kecil hati. Nggak apa-apa lah ya gitu ya, orang-orang yang dekat, orang-orang sekitar pada nggak suka sama kita. Alhamdulillah nih orang yang jauh aja tapi bisa ngasih manfaat gitu ya buat kita. Mungkin memang sederhana dan sepele ya, cuman sekedar kayak ngasih semangat, ngajakin ngobrol. Tapi bagi aku tuh itu udah luar biasa banget loh. Itu tuh udah suatu energi positif banget buat aku. Karena pada kenyataannya tuh kalau aku suka posting-posting di WhatsApp gitu ya tentang apa yang lagi aku lakukan, itu orang yang melihat gitu ya, orang-orang sekitar, orang-orang dekat itu gak ada yang komentar gitu loh. Nggak tahu ya itu sebenarnya mereka itu nggak peduli ataupun nggak suka. Cuman aku kadang ngerasa kecil hati aja gitu loh kalau orang-orang sekitar tuh yang tahu gitu, tapi mereka tuh sama sekali nggak kasih semangat gitu. Sedangkan kadang di saat mereka lagi kayak yang ya kalau aku lihat dia lagi apa gitu, kadang aku suka kasih semangat, kasih komentar, tapi kayak mereka tuh malah enggak. Iya tapi sebenarnya itu tuh nggak penting ya, emang dasaran aja akunya yang lagi baperan. Entah kenapa emang kadang-kadang kalau pas lagi ngerasa galau gitu tuh kayak ya itu tuh keluar aja gitu perasaan kayak gitu tuh. Tapi ya udahlah ya, yang nonton video aku, yang dengar cerita aku ini nggak usah ini ya, jangan ditiru ya hal-hal yang bikin baper ini. Sebenarnya itu adalah hal yang tidak penting, yang tidak patut untuk dipertanyakan lah ya. Lagian juga hak orang ya, mau cuman lihat, mau komentar itu terserah orang gitu. Tapi aku juga ya sadar diri gitu ya, emang aku juga siapanya gitu ya, harus terlalu yang dipeduliin banget, yang harus terlalu dikasih semangat gitu kan. Cuman ya emang dasaran manusia gitu ya, ya kadang-kadang kan suka ngerasa kayak gitu ya, suka ngerasa kecil hati gitu ya, suka ngerasa kayak insecure gitu kan. Tapi udahlah ya, jangan ditiru tuh ya, jangan ditiru perasaan-perasaan yang kayak aku itu emang dasaran akunya aja yang lagi baperan. Dan ya ampun, kebanyakan cerita nih ya, ngalor ngidul kemana-mana. Jadinya ini udah selesai aja ya. Tadi alhamdulillah masaknya udah selesai. Tadi aku masak sayur sop, terus ya goreng tempe, sama bikin sambal terasi. Lanjut lagi aja, ini aku juga mau beres-beres ya, bersih-bersih nih, karena lantainya tadi belum disapu, jadi ini aku sapu dulu. Kalau untuk di dapur ini aku emang gak pernah buat video ngepel ya, karena ngepel aku itu kalau untuk di dapur ini ngepelnya tuh harus diguyur air. Gak bisa tuh ngepelnya cuman pakai mop gitu ataupun pakai pel-pelan, soalnya kan ya bisa dilihat ya lantainya juga masih kayak gitu. Dan alhamdulillah ya, aktivitas pagi aku kali ini di dapur udah selesai, dan videonya juga cukup sampai di sini aja ya. Terima kasih banyak teman-teman semua udah nyempetin nonton video aku, udah dengerin cerita aku. Sampai jumpa kembali di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum.